Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan tampilkan hasil investasi reksadana saya. Jadi di sini saya berinvestasi total 6 juta rupiah dan sudah berjalan sekitar 6 bulan. Di sini saya berinvestasi di aplikasi Bareksa, salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online. Dan saya juga akan tampilkan keuntungan-keuntungan apa saja yang kita dapat ketika kita berinvestasi di reksadana. Jika ada saran, masukan, atau mungkin usulan topik yang lainnya, kalian bisa sampaikan saja di bawah. Terima kasih. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membeli reksadana secara online, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Jadi, keuntungan apa saja yang kita dapat ketika kita berinvestasi di reksadana, di sini saya akan jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari jenis-jenisnya reksadana. Jadi, yang pertama di reksadana pasar uang. Jadi, di reksadana pasar uang, keuntungan yang pertama yaitu liquid atau mudah dicairkan. Jadi, kalau kita di reksadana pasar uang itu kita bandingkan dengan deposito seperti itu. Jadi di deposito untuk mencairkan uang kita itu tidak mudah. Jadi memerlukan waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun seperti itu. Sedangkan di reksadana pasar uang itu kalau ingin kita mengambil uang kita di reksadana pasar uang itu sangat mudah. Kita tinggal ambil saja seperti itu. Kita menunggu 1-2 hari akan masuk ke rekening kita. Sedangkan kalau di deposito harus menunggu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun seperti itu. Terus kemudian keuntungan yang kedua ketika kita berinvestasi di reksadana pasar uang yaitu tidak ada pajaknya. Jadi di deposito itu ada pajak 20%. Jadi misal kita mendapatkan keuntungan 100.000 di deposito seperti itu masih dipotong pajak 20%. Jadi keuntungan kita tinggal 80.000. Sedangkan untuk di reksadana pasar uang itu tidak ada fee pajak, tidak dikenakan pajak. Terus kemudian di reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Jadi untuk keuntungan yang pertama itu sama seperti di reksadana pasar uang yaitu liquid. Jadi di reksadana obligasi itu kita bisa tarik uang kita kapan saja. Sedangkan kalau misal di obligasi langsung, maksudnya nih di obligasi negara seperti itu ya, itu kita menunggu paling minimal 2 tahun, 2-3 tahun uang kita baru bisa dicairkan. Sedangkan untuk di reksadana obligasi ini bisa kita cairkan kapan saja. Terus kemudian keuntungan yang kedua yaitu di obligasi itu ada pajaknya yaitu 15%. Sedangkan di reksadana obligasi tidak ada. Jadi itu adalah keuntungan ketika diinvestasikan ke reksadana obligasi. Terus untuk reksadana yang lainnya yaitu reksadana saham, keuntungan yang pertama yaitu di biaya. Jadi di saham itu misal saham bank BCA atau Unilever itu kita bisa membelinya dengan uang yang cukup besar. Misal bank BCA itu sekitar 3 juta rupiah, atau kalau Unilever sekitar 400.000 rupiah untuk sekali beli. Sedangkan di reksadana saham itu kita bisa membeli mulai dari 100.000 atau bahkan 10.000. Jadi untuk di reksadana saham kita bisa memulai dengan modal yang kecil. Ini cocok sekali untuk bagi kita pemula atau pelajar seperti itu. Terus kemudian keuntungan kedua itu di analisa saham. Jadi untuk di reksadana saham itu tidak perlu kita menganalisa saham apa yang bagus seperti itu sudah dianalisa oleh manajer investasi. Sedangkan kalau kita membeli saham sendiri kan kita harus mengerti perusahaannya. Misal dari segi return on equity, debt to equity ratio, dan rasio-rasio lain, model bisnis dan yang lainnya seperti itu kita harus paham. Jadi kalau di reksadana saham itu kita tinggal beli reksadananya, sudah ada yang mengelola yaitu manajer investasi seperti itu. Jadi itu adalah keuntungan ketika kita berinvestasi di reksadana. Ini adalah
aplikasi Bareksa, salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online. Di sini saya berinvestasi total sekitar 6.200.000 dan sudah mendapatkan keuntungan sekitar 500.000 seperti itu. Jadi kalau misal dipersenkan itu 8,50%. Di sini saya akan tampilkan hasil investasi saya di jenis-jenis reksadananya, di reksadana pasar uang untung berapa, di reksadana obligasi untung berapa, di reksadana saham untung berapa, dan juga di reksadana indeks mendapatkan keuntungan berapa, seperti itu. Nah, di aplikasi Bareksa selain kita bisa membeli reksadana, kita juga bisa membeli obligasi secara langsung. Jadi kalau misal kalian ingin membeli obligasi secara langsung, kalian bisa gunakan aplikasi Bareksa ini. Di sini juga ada berita atau analisa, jadi seperti itu. Kita bisa mengikuti berita terupdate. Jadi misal kita berinvestasi di reksadana saham, paling enggak investasi kita terpengaruh dari berita-berita ini. Misal IHSG melesat sampai 6.000 seperti itu. Berita-berita yang lainnya, misal Joe Biden resmi jadi presiden, IHSG berpotensi naik seperti itu. Jadi ini ada berita-berita di aplikasi Bareksa. Kemudian ada simulasi reksadana dan juga Bareksa Community seperti itu. Dan yang paling penting di aplikasi Bareksa ini sudah mendapatkan atau terdaftar dan diawasi oleh OJK. Terus kemudian kita masuk ke produk. Jadi di sini kita bisa pilih sendiri produk yang akan kita pilih. Misal ini top reksadana, jadi pasar uang topnya seperti ini. Terus kemudian di pendapatan tab seperti ini. Reksadana saham ini yang terbaik seperti ini. Untuk campuran juga ada, sedangkan untuk indeks juga ada. Ini tentunya berdasarkan dari data historikal. Jadi 1 tahun terakhir yang paling terbaik itu masuk ke dalam sini. Untuk kedepannya tentunya kita tidak mengetahui yang terbaik itu yang mana. Dan juga bisa untuk semua produk. Kalau misal kita ingin mencari suatu produk, kita bisa masuk ke sini. Misal Afris IDX30 gitu. Ini adalah salah satu produk reksadana indeks seperti itu. Atau misal kalian mengetahui lainnya, kalian bisa cari sendiri di seperti itu di bagian semua produk. Kemudian kita bisa masuk ke bagian transaksi. Ini adalah riwayat transaksi saya. Jadi di sini saya membeli beberapa produk, misal Sukor Invest Equity Fund 500.000, Sukor Invest Syariah Money Market Fund 1,5 juta, kemudian Sukor Invest Syariah Money Market Fund lagi 1 juta, reksadana indeks syariah Selendra MSCI 400.000, Sukor Invest Maxi Fund seperti itu. Ini rata-rata saya membelinya sekitar bulan Juni seperti itu. Jadi sekarang tanggal 15 Desember, jadi Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi saya berinvestasi sudah berjalan sekitar 6 bulan. Jadi kita langsung saja masuk ke portofolio investasi saya. Kita bisa klik di portofolio ini. Ini saya akan masuk ke yang pasar uang. Jadi seperti ini. Jadi saya memilih Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Di sini saya berinvestasi totalnya 3,5 juta dan sudah mendapatkan keuntungan 100.000 seperti itu. Kalau kalian ingin mengetahui detail dari produk ini, kalian bisa klik saja. Di sini ada harga per unit, terus kemudian minimal investasinya itu 100.000. Kalau kalian ingin tahu lebih detail, kalian bisa masuk ke informasi reksadana. Ini adalah fun fact sheet dari produk yang saya beli. Jadi untuk Sukor Asset Management itu mempunyai ada kebijakan-kebijakan. Jadi alokasi portofolio reksadananya itu seperti ini. Jadi untuk obligasi 44,52%, sedangkan untuk deposito itu 55,48%. Di sini juga ada kinerjanya 1 year to date dari Januari sampai hari ini. Kemudian 1 bulan terakhir, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun seperti itu. Dan kita juga bisa tahu alokasi aset terbesarnya. Jadi di Sukor Invest Asset Management ini mempunyai produk atau mempunyai obligasi maupun deposito seperti ini, yaitu obligasi dari Adira Dinamika Multifinance, obligasi dari Aneka Gas Industri,
obligasi dari Indonesia Exim Bank dan juga deposito dari BJB Syariah dan Bank Mega Syariah, seperti itu. Jadi seperti itu untuk produk reksadana pasar uang yang saya pilih. Kemudian di reksadana pendapatan tetap, saya memilih Manulife obligasi unggulan kelas A. Jadi di sini saya berinvestasi 1 juta rupiah, tapi saya mendapatkan dividen. Jadi dari dividennya saya mendapatkan keuntungan 59.000, seperti itu. Kita bisa masuk ke sini. Nah, ini untuk Manulife obligasi unggulan kelas A itu kita bisa membelinya bahkan dengan 10.000. Jadi ini adalah keuntungan ketika kita berinvestasi di reksadana. Kita bisa mulai dengan nominal yang kecil. Ini 10.000 kita sudah bisa mulai. Kita akan masuk ke informasinya, ke fun fact sheet-nya. Jadi di sini seperti ini. Nah, ini ada pembagian hasil. Jadi saya mendapatkan seperti itu, mendapatkan dividen dari produk ini. Ini adalah portofolio kebijakan investasinya. Untuk obligasi pemerintah itu 40-100%, sedangkan obligasi korporasi 0-60%, pasar uang 0-20%. Untuk saat ini dari produk Manulife Asset Management ini, itu untuk obligasi korporasi 53,63%, obligasi pemerintah 42,54%, dan pasar uang 3,83%. Jadi untuk obligasi yang dipegang itu seperti ini, seperti ada Waskita, PLN, Jasa Marga, seperti itu. Jadi di sini saya sudah mendapatkan keuntungan sekitar 42.000. Kemudian di campuran, saya tidak berinvestasi di reksadana campuran, jadi kita langsung masuk ke saham. Nah, di saham ini saya ada 2 produk, yaitu yang pertama Sukor Invest Equity Fund. Saya berinvestasi 500.000 dan mendapatkan keuntungan 154.000. Jadi sekitar 6 bulan mendapatkan keuntungan 154.000. Kemudian untuk Sukor Invest Maxi Fund itu saya berinvestasi 200.000 dan mendapatkan keuntungan 54.000. Kita bisa coba cek. Jadi pegangan saham terbesarnya itu apa saja untuk Sukor Invest Equity Fund. Ini untuk minimal pembelian 100.000, kita bisa masuk ke informasi reksadana. Kemudian kita terbesar terlebih dahulu. Ini untuk kebijakan investasinya, jadi alokasi portofolinya seperti ini. 97,78 itu di efek ekuitas atau di saham, sedangkan sisanya 2,22% itu di pasar uang, bisa ke deposito, seperti itu. Nah, ini adalah alokasi efek terbesarnya, yaitu di Aneka Tambang, Bank BNI, Bank BTN, Perusahaan Gas Negara atau PGN, dan Telkom Indonesia. Jadi seperti itu untuk pegangan dari Sukor Invest Equity Fund. Kita akan coba di Sukor Invest Maxi Fund. Ini juga minimal pembelian 100.000. Kita bisa masuk ke informasi reksadana. Jadi ketika kalian membeli reksadana, jangan lupa kalian cek di ini yang namanya fun fact sheet. Jadi dia memegang saham apa saja, itu kalian bisa mengetahuinya. Nah, ini untuk alokasi asetnya. Jadi alokasi efek terbesarnya yang pertama di Adikarya. Ini adalah perusahaan konstruksi BUMN seperti itu, dan juga Aneka Tambang, ini juga BUMN. Kemudian di Bank BNI, Bank BTN, dan juga Buyung Putra Sembada, seperti itu. Jadi kalian bisa misal cari informasi lainnya, tanggal efektif, tanggal peluncuran, resiko. Jadi untuk reksadana saham ini adalah investasi dengan resiko tinggi, seperti itu. Kemudian saya akan masuk ke reksadana indeks. Jadi seperti ini. Jadi untuk di reksadana indeks saya berinvestasi 1 juta rupiah dan mendapatkan keuntungan 229.000, atau misal dipersenkan itu 22%. Kita bisa ceknya di sini. Jadi untuk reksadana indeks itu kelebihannya kita diinvestasikannya ke perusahaan yang terbesar. Ini kan indeks IDX 30. Jadi diinvestasikan ke 30 perusahaan terbesar. Jadi ini sangat aman untuk bagi pemula. Jadi untuk pemula, kalau kalian ingin
di reksadana saham, saya sarankan saja masuk ke reksadana indeks gitu. Jadi kita bisa ketahui di sini untuk portofolionya ada Astra Internasional, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Jarum Pokpan, Kalbe Farma, Telkom, Unilever, United Tractor, seperti itu. Jadi mungkin kalian sudah tahu semua ya perusahaannya. Jadi untuk di reksadana indeks itu diinvestasikan ke indeksnya. Kalau IDX 30 berarti 30 perusahaan terbesar yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi saya berinvestasi dengan total sekitar 6.200.000 dan mendapatkan keuntungan 531.000 atau keuntungan dalam persennya 8,5%.